31 ada 3 in 1 gitu ya. Jadi orang dia satu ya kan, nggak usah dia capek-capek ya. Ada juga Pancasila gitu ya. Itu adalah simbol. Bagi orang komunikasi itu sangat penting. Apa yang kita gunakan sebagai simbol supaya orang ingat kita. Bagaimana supaya kita diingat oleh orang gitu? Maka kita harus menggunakan simbol-simbol itu. Apa gitu ya? Misal di sana, gitu kan? Itu adalah komunikasi yang bisa menghantar kita, minimal orang lain mengingat kita kalau kita mau dipilih. Tapi apakah cukup simbol itu? Saya juga tadi bilang, buatlah dirimu menjadi role model bagi orang lain. Kita lihat kan sekarang bagaimana riuhnya perpolitikan sekarang. Riuh banget. Karena apa? Karena komunikasi. Salah ngomong aja, wah itu dibahas gitu ya. Itu luar biasa tuh wartawan itu ya, dan penyiar itu tidak cukup dalam satu kelompok. Habisnya nanti dibahas lagi di kelompok itu. Nah kalau kita salah, malunya ini sakitnya tak seberapa. Oke, saya sudah katakan itu, berarti mungkin yang terakhir saja supaya ini ya. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Karena itu biarlah kita menunjukkan etika kita sebagai orang yang menjadi perwakilan bagi semua bangsa, bukan hanya untuk orang Batak, tetapi karena kita adalah orang Batak yang menurut saya punya filosofi yang lebih dari bangsa-bangsa lain yang etnis lain ya. Dan karena itu sangat ini sama kita. Biarlah kita bina, biarlah kita berbuat dimanapun kita berbuat, tunjukkan identitas kita. Kita adalah orang Batak, kita adalah umat Tuhan yang saya kaitkan juga kepada visi-misi Batak Center. Selamat berjuang, semoga semuanya lolos. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Tina yang sudah membekali kita di sini tentang rangka komunikasi dalam berpolitik. Kita lanjutkan. Kalau tadi permintaan Prof. Mompang diskus katanya dikembalikan lagi Pak kepada Prof. Mompang. Silakan Pak. Terima kasih pada saudara moderator. Saya merasa bersyukur pada Tuhan bahwa di sebelah kiri saya ada ketua umum PGI. Saya sejak beliau datang tadi saya terinspirasi. Saya tidak tahu ngomong apa. Karena selama perjalanan dari rumah dengan Bang Jerry ini, dia tidak kasih tahu kalau saya akan menjadi salah seorang penangga. Ternyata dia menjerumuskan saya. Ya, jadi ibarat mendapat penguatan dengan adanya tongkat Musa ya. Saya ingin menyampaikan beberapa catatan. Waktunya 3 menit saja nih Pak Moderator ya. Sampai 2 menit lagi Pak. 5 menit. Ya, saya ingin mengawali dengan aspek hukum. Kalau tadi Prof. Tina sudah bicara dari aspek komunikasi, bidang beliau memang komunikasi sebagai seorang profesor di bidang ilmu komunikasi di Fisipol. Saya mengawali dari prinsip pertama bahwa hukum itu sejatinya adalah ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan 3 hal atau 3 pihak. Yang pertama adalah dalam kaitannya dengan Tuhan. Jadi nonsens kalau kita katakan hukum itu tidak ngomong apapun tentang agama, tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta, sekalipun dia ateis. Ya, karena bagaimanapun dia harus mengakui bahwa keberadaan dia sebagai manusia pun tidak mungkin ada begitu saja tanpa adanya suatu zat yang memang bersifat abadi. Jadi hubungan dengan Tuhan itu menjadi satu pegangan kita ketika kita bicara tentang hukum. Lalu yang kedua, hukum itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Teman-teman kita yang sudah memperkenalkan diri sebagai caleg tadi, demikian juga mantan legislatif, Pak Erwin, Pak Kampu,
lain-lain yang sudah pernah menduduki posisi sebagai wakil rakyat tentunya tahu bahwa dalam hubungan kita dengan sesama manusia ada banyak hal yang kita perlu pikirkan, baik itu secara psikologis, sosiologis, antropologis, filosofis juga, dan banyak aspek lain. Utara ketika seorang berani untuk memilih satu di antara tiga kekuasaan yang dikatakan Montesquieu, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka memilih untuk menjadi legislatif itu menjadi suatu beban yang luar biasa, menjadi perancang bukan hanya undang-undang tetapi juga bagaimana tata kehidupan bangsa dan Tercintai Amang Omar itu rupanya beliau baru pensiun, tapi tampilan terlalu muda. Tangan dulu tokoh bangsa. Kemudian para profesor dan dari mana semua. Saya bilang praktisi atau di praktisi mana sekarang ini, karena saya mantan polisi, mantan politis. Tahun saya di kepolisian. Jadi kalaupun saya di DPR kayak ini kecelakaan. Sudah selesai. Nah, baik, kita berikan kesempatan untuk Profesor Omar Pasaribu untuk memberikan pembekalannya. Silakan. Sama saya, saya dan juga ada semuanya. Saya lagi barusan menguji, jadi saya pikir karena orang koalisi dengan jadi artinya ini terus terang ya kawan-kawan semuanya. Saya kebetulan anggota komunitas internasional. Ada ini mau saya ingatkan aja sekarang di sini sebagai teman-teman semuanya ya. Berbagai perkiraan baik dari Indonesia ini yang ada di Australia maupun yang ada di Eropa, saya karena mempunyai kerawanan untuk chaos. Potensi itu sangat kuat, dan kita sebagai calon-calon yang akan duduk di lembaga baik Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat, maupun Perwakilan Rakyat itu harus mengantisipasi agar kandidat saya ulangi berbagai perkiraan dari Indonesia, dari Australia pertama, dari Eropa, bahwa pemilu kita ini mempunyai kerawanan kalau ini satu putaran mungkin itu akan sedikit kecil. Tapi kalau bulan Juni dari Juni jadi putaran kedua kenapa ini menjadi lebih serius? Karena dunia ini sesuai dengan berbagai kajian internasional juga akan dilanda oleh yang disebut dengan akan terjadi penurunan luar biasa. Jadi bahkan ini kalau saya mengatakan ini mengerikan. Karena apa? Karena di Indonesia sebetulnya apa yang disebut dengan bonus demografi sudah dimulai sejak tahun yang lalu. Bonus demografi adalah jumlah usia muda menjadi sangat dominan
bonus demografi dimanapun di dunia ini akan menimbulkan sebuah dampak positif, khususnya pertumbuhan ekonomi. Kalau di Jepang misalnya 8-9% ada saat bonus demografi. Di Indonesia 10 tahun pertama dari bonus demografi terserah kita untuk memperoleh jangankan anak. Batak center, situlah kelebihannya. Nah, Sanami, akhirnya bicara Batak di sini ya. Saya juga belajar sama Batak baru-baru ini. Biasa anak siantar ini pandai bahasa Jawa ini. Akan dua-duaku ya, tanpa menyebut satu persatu, saya sudah membiasakan diri seperti gaya-gaya di luar sana itu. Jadi tidak seperti gaya di Medan. Yang di luar sana itu cukup dengan yang terhormat atau eksilensi, ladies and gentlemen, sikat pada. Kalau di Medan, berpidato, perkenalannya, sambutannya itu 20 menit, isinya hanya 2 menit. Ya kan? Nah, jadi nomor satu kami akan dua kami. Tapi ada terkhusus lain kan, supaya tidak diprotes. Makin grup dan sekjen, ya kan? Yang dua beliau-beliau yang dua ini jadi tokohnya di acara hari ini. Saya perkenalkan nama saya Nasib Marmara, bahwa guru nilai guru berita. Bahasa Tuhan ini dilihat dua, saya guru, saya anak sudah berkeluarga di Bandung, guru dan terempat ya, yang polanya. Saya sebetulnya tidak layak untuk berdiri di sini. Tapi karena dia sudah bulat tekadnya, akhirnya. Saya awal saya katakan buku yang sama, ada calon DPD yang lain kan? Karena nggak jadi dia, Pak. Iya. Nggak jadi dia. Nah, ada dua catatan saya terhadap para caleg ini. Ini harus dilakukan. Fox yang disebutkan oleh Mabel tadi itu juga dan tidak berlaku. Baik. Ya Tuhan surgawi, saat ini kami menyatukan hati sebagai bagian dari bangsa. Kami ungkapan kolektif kami dan berseru padamu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan kami memohon sumber pengalaman sejati bagi bangsa kami ini ya Tuhan yang sedang mempersiapkan pemilihan umum, kesanggupan menjadi makhluk mulia berbudi luhur di atas bumi ciptaan. Ya Tuhan pemilik kehidupan, waktu dan hidup kami ada di tangan. Hidupkanlah api harapan itu di dalam kami semua, agar kami senantiasa hidup dalam harapan sepenuhnya kepada kebesaran. Kami bersyukuri jika beberapa di antara kami mempersembahkan dirinya untuk menjadi calon legislatif, khususnya dari antara kami anak-anak Batak. Terimalah ketulusan hati mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari godaan kurang usaha yang menghalalkan segala cara demi kemenangan dalam perolehan suara. Kami yakin dan percaya akuran besarnya berkat Tuhan yang bisa tersalur lewat kehidupan mereka, termasuk melalui proses pencalonan. Lihat tolonglah mereka ya Tuhan untuk menjadi kami. Siapkan mereka ya Tuhan untuk menjadi anggota legislatif yang baik, yang cerdas dan bertanggung jawab sebagai amanah yang datangnya dari milik Tuhan. Tapi siapkan juga kami ya Tuhan untuk menerima realitas jika yang terjadi adalah di luar harapan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi bangsa kami.
bahwa Tuhan juga bisa memberikan yang lebih baik lagi bagi mereka pada lapangan lain jika harapan kami tidak terwujud. Biarlah kami tetap dapat hidup dalam damai satu dengan lain ya Tuhan di setiap hari kehidupan kami yang masih Kau berikan bagi kami. Kami berdoa juga buat Batak Center ya Tuhan, dan mitra-mitra lembaga dan bentuknya ya Tuhan. Berkati Pak Ketua Umum, berkati Pak Sekda dan seluruh jajaran pengurus di Batak Center ini. Biar Batak Center ini menjadi oase di tengah-tengah kehausan akan damai sejahtera ya Tuhan. Dan boleh menjadi suluh bagi bangsa Batak dalam pembangunan Batak. Kami bersyukur untuk percakapan siang ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas berbagai informasi, doa dan harapan yang tertuang dalam percakapan kami. Kami rasa syukur kami ya Tuhan, kami terima makanan, minuman yang disiapkan oleh teman-teman di Batak Center ini. Kami terima ini ya Tuhan sebagai pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Berkati tanah-tanah yang telah mempersiapkannya ya Tuhan. Kami teringatkan orang-orang yang sulit memperoleh makanan. Berkati juga mereka ya Tuhan, penuhi hati mereka ya Tuhan, isi matanya mereka ya Tuhan, dan ajar kami berbagi dalam kehidupan kami. Terimalah doa kami ya Tuhan yang kami masukkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan pengantara kami. Amin. Baik, terima kasih Batak Center pada saat ini mengundang sejumlah tokoh-tokoh dari Batak Center yang mengikuti pemilihan legislatif untuk tahun 2024 ini. Kita mengadakan sedikit pembekalan dan berdoa agar mereka diberikan kesehatan dan berhasil sesuai dengan harapan masing-masing untuk menjadi anggota legislatif. Pak, selamat siang Pak Pendeta. Ini saya di sekretariat kantor Batak Center nih. Ya, Ada kegiatan apa ya Pak yang Pak Janos hadiri hari ini Pak? kita senang ada pembekalan kepada seluruh caleg, baik kabupaten kota, provinsi, baik pusat, demikian juga DPD. Luar biasa orang Batak gitu ya. Ya. Terus gimana Pak? Tanggapan dari Bapak terkait dengan pencalonan ini nanti apa yang diharapkan Pak? Kita senang kalau semua orang Batak di Jawa Barat khususnya, karena saya dari Jawa Barat, itu punya kekuatan luar biasa. Ya, Dukungannya ya Pak ya? ya itu dukungannya. Kita harapkan dukungan seluruh orang Batak yang ada di Jawa Barat. Maka semua akan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih. Batak Center luar biasa. Ya. Izin ini dengan Bapak satu keluarga nih, apa harapannya untuk Pak Pendeta Jahenos? Abang untuk Kita berdoa semoga perjuangan abang ini berhasil. mantap. Perintah saya dukung. Terima kasih.